Pemirsa, usai kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa pagi. Gubernur Riau Abdul Wahid beserta 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal 1 menggunakan penerbangan QG 937 rute Pekanbaru, Jakarta. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan 9 orang lainnya pada Senin 3 November 2025. Selanjutnya, Gubernur Riau dan tersangka lainnya melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 10 orang yang diciduk KPK Senin kemarin tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Gubernur Riau masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Sementara itu, meski baru menjabat 8 bulan, harta kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau tersebar tak hanya di Riau tetapi juga di Jakarta. Dan berikut detail harta kekayaan Abdul Wahid sesuai data LHKPN. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kerap menahan lapar di sekolah demi bisa membawa pulang menu makan bergizi gratis. Ia sengaja membawanya ke rumah agar bisa dinikmati ibu dan adiknya. Inilah Nur Azizah, siswi kelas 1 SD Negeri 21 Bunga-Bunga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia selalu antusias setiap kali menu makan bergizi gratis dibagikan di sekolahnya. Kadang-kadang Azizah memakannya hingga tandas, namun ia lebih sering membawanya pulang ke rumah. Di saat teman-temannya menikmati MBG dengan lahap, ia justru menahan lapar. Bukan karena tidak suka pada lauknya, tetapi karena teringat ibu dan adiknya di rumah. Azizah kerap meminta tolong gurunya untuk membungkus menu MBG miliknya. Bahkan menu MBG jatah temannya yang tidak hadir dibawa Azizah agar tidak mubazir. Ini salah satu siswa saya yang ekonomi lemah, sangat lemah. Rumah pun dia tak punya, dia hanya tinggal sendiri rumahnya di rumah kebunnya orang karena bapaknya itu pergi entah kemana, jadi sangat ekonomi lemah. Jadi ini untuk anak MBG, ini MBG sangat membantu khususnya anak-anak yang ekonomi lemah, terkhusus untuk murid saya yang saat ini, karena di setiap siswa yang tidak datang, itu bagiannya anak yang siswa yang tidak datang kami kasih itu anak tersebut. Setibanya di rumah, makanan yang dibawa Azizah dinikmati oleh ibu dan adiknya. Ibu Azizah yang bekerja sebagai penjual sapu lidi ini mengaku sangat bersyukur bisa mendapat makanan enak dan bergizi untuk dimakan siang dan malam hari. Di balik keterbatasan hidupnya, Azizah tetap semangat menuntut ilmu dan bercita-cita suatu hari nanti bisa mengubah nasib keluarganya.
Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana memberlakukan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan masukan terkait rencana pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans atau Jaklingko yang selama ini digratiskan. Pertimbangan Jaklingko berbayar berawal dari sorotan Pramono terkait perilaku sebagian pengemudi atau pramudi Jaklingko yang dianggap kurang profesional. Pramono meminta agar pengemudi menjaga etika dan keselamatan dalam bekerja meski penumpang tidak dikenakan biaya. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini memang menetapkan layanan Mikrotrans atau yang lebih dikenal Jaklingko sebagai moda transportasi pengumpan atau feeder Transjakarta dengan tarif Rp0. Kebijakan ini guna mendukung integrasi transportasi publik dan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi. Yang sekarang ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bagikan resep hidup sehat. Salah satunya dengan mengatur pola makan terutama saat sarapan. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Siapa yang sudah sarapan telur rebus seperti saya? Kalian keren deh, sudah mulai hidup sehat. Sebenarnya sarapan lengkap saya ini seperti ini. Dan saya juga suka kopi deh. Jadi plus ini. Sarapan saya itu sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Harus ada proteinnya, ada juga seratnya. Nah, jangan lupa karbohidratnya juga ada. Saya pilihnya jagung. Dan yang terakhir ada buahnya. Dan buat saya ya kalau bangun pagi sarapan itu masih ngantuk-ngantuk, nah saya perlu ada sedikit kafeinnya biar segar. Teman-teman, bantuin saya dong sekarang. Fomoin makan dengan gizi seimbang. Nah, ya caranya gimana? Caranya teman-teman kalau ada sarapan sehat gizi seimbang, difotoin. Habis difotoin, di-share. Share tag saya dong. Bisa di IG, bisa di TikTok. Nanti pasti saya akan respon.